Bisa nggak orang Kristen menyembuhkan orang sakit gitu? Itu faktanya. Jadi mereka tuh sana bisa jadi dokter-dokter gitu. Mereka bisa buka pengobatan gratis sehingga banyak orang terbantu, orang miskin. Saya guys ya, kalau dikatakan punya tanda orang beriman itu bisa menyembuhkan orang sakit, saya akan buka klinik. Demi Allah saya akan buka klinik. Kenapa? Saya pengen bantu orang sebanyak mungkin guys. Saya pengen mindahin gunung ya. Demi Allah guys. Saya pengen mindahin gunung. Kalau ada gunung meletus. Biar orang selamat. Saya pengen membantu orang sakit sebanyak mungkin. Jadi orang itu, apalagi orang miskin itu nggak perlu lagi untuk ada yang stunting ya, gizi buruk itu bisa sembuhkan. Ada lagi penyakit lain, misalnya kayak tumor atau anak kecil yang cacat bisa sembuhkan gitu. Kalau saya punya tanda orang beriman gitu, paham ya, itu bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi fakta tidak ada yang begitu di Kristen. Nah, itu fakta di situ gitu. Oke lah Anda mengatakan itu mencobai kalau yang buruk minum racun ular. Tapi kan ada yang baik kayak mindahin gunung dengan mengobati orang sakit. Tapi faktanya tidak ada. Orang Kristen tetap berobat ke dokter dan tetap tidak bisa mindahin gunung guys. Itu faktanya. Berarti agamamu keliru. Tapi kalau kamu minum racun nggak mati, berarti agamamu benar. Nah, itu kan klaim di Alkitab sendiri gitu. Kita hanya membacakan teksnya. Ingat bro, di Alkitabmu dikatakan tanda orang beriman adalah bisa mindahin gunung, menyembuhkan sakit, kebal minum racun. Itu di Alkitabmu bro. Kita mengingatkan lagi apa yang tertulis gitu. Biar mereka nggak lupa. Karena mereka kan nggak menghafal sistem guys. Mereka bisa lupa. Mereka bisa lupa kalau ada ayat itu gitu. Bahkan ketika ayat itu disampaikan mereka mengeles dengan mengatakan itu mencobai Tuhan. Apanya mencobai coba? Kalau Tuhan larang Anda lakukan, itu baru mencobai. Seperti yang tadi itu saya katakan guys. Tuhan larang untuk mengatakan apa yang pernah dikatakan dia, yaitu Yesus Tuhan dan sembahlah dia. Lalu Anda katakan itu berarti Anda mencobai. Nah, akhirnya itulah dan terbukti mereka ini mati guys gitu karena mencobai Tuhan gitu. Nah, itu poinnya. Nah, yang selalu bilang gini siapa? Kadrun. Yang selalu bilang gini apa? Ya kalian orang-orang sebelah kan, orang-orang dari Islam, apologet Islam, gak semua, tapi orang-orang seperti Yahya Waloni dan Abdul Somad dan lain-lain kan selalu bilang gitu, pembuktian dengan cara minum. Bukan kami mengatakan begitu bro, kitab kalian mengatakan seperti itu. Kami hanya mengingatkan kalian akan hal itu gitu. Kan ini loh ada kitab kalian yang ngomong hal itu gitu. Tanda percaya itu seperti apa gitu. Jadi kalau dia menyalahkan umat muslimin, berarti sama dengan menyalahkan kitabnya sendiri. Karena kaum muslimin itu hanya mengucapkan apa yang tertulis, tekstual gitu. Berarti kalau umat muslimin salah, berarti kitab sucinya salah. Itu logika berpikir gitu. Ya. Karena orang nggak ada normal bisa kebal minum racun. Bahkan orang percaya sekalipun gitu. Karena fakta itu tidak pernah terjadi guys. Bisa pindahin gunung dan bukan orang sakit. Racun. Kalau nggak berani agamamu salah. Kalau berani nggak mati berarti agamamu benar. Kecuali kalau nggak ada teksnya, kayak misalnya agama Islam, kan ada teks tuh. Kebal minum racun nggak ada. Memang ada minum minum madu, makan kurma itu bisa menangkal racun. Tapi ingat racun ini kan ada banyak gitu. Ya, kalau Kristen jelas mengatakan dia kitabnya adalah racun mematikan guys. Ingat, racun mematikan. Bedanya di Quran adalah menangkal racun. Racunnya disebut racun apa itu? Dan ingat, racun itu banyak jenisnya. Dan kita tahu ada racun kecil, racun-racun yang kayak ya kadar rendah lah gitu. Ya, kayak kayak asap knalpot itu aja racun tuh guys. Ya, karbon dioksida apa itu saya lupa. Dan racun-racun lain yang kecil-kecil gitu. Nah, itu dan terbukti ilmiahnya itu ya dikaji dokteran itu madu kurma bisa menangkal racun yang seperti itu, racun-racun ringan namanya gitu kan. Nah, jadi Quran jelas menyebutkan bukan racun menangkal racun, tidak ada yang dikatakan racun mematikan. Tapi dari kitab guys beda, ada racun mematikan, kamu akan kebal minum racun mematikan. Nah, itu tekstual loh. Jadi ketika umat muslimin membacakan itu, mengingatkan itu, kalian katakan itu salah, berarti kitab kalian salah. Itu poinnya. Nah, kok ini dibalik ya? Ya Waloni bilang bahwa orang ini yang racun dia itu membuktikan kebenaran dengan cara mengetes ya Waloni mati nggak kalau minum racun. Ini jelas penggiringan opini yang seakan-akan dalam Kristen itu untuk membuktikan kebenaran. Dia hanya menyampaikan yang pernah kejadian, yang pernah dialami dia gitu. Ya, ini bukan mengiring opini gitu. Ketika dia menyampaikan itu, kan gini guys, kan ini kan testing kalau orang Kristen itu, kalau anggaplah itu orang Kristen ya, ada orang Kristen yang
apa mengetes Osaweloni apakah dia itu benar apa tidak dengan cara dia dikasih racun nggak apa-apa gitu. Nah, itu dia tidak sedang melaksanakan Alkitab dia gitu. Jadi nggak bisa dikatakan giring opini. Ini hal lainnya. Yang dikatakan giring opini adalah misalnya kayak tadi tujuan Facebook itu. Tapi apapun itu, namanya dia menyampaikan sesuatu yang pernah terjadi, itu bukan giring opini, guys. Kecuali kalau dia ngomong gini nih, habis itu sambungnya dengan mengatakan kan, nah benar kan, orang Kristen itu ajaran Kristen begitu misalnya, mengajarkan untuk mengetes orang itu benar apa tidak dengan minum racun, gitu kan? Itu baru giring opini. Tapi sebenarnya apapun itu ya, itu nggak bisa dikatakan giring opini. Itu dia hanya menyampaikan apa yang pernah menimpa dirinya gitu, guys. Wah, agama dengan cara minum racun. Ya, susah ya. Bahkan ya walaupun dia sebenarnya Ya susah kalau punya ayat kitab seperti itu gitu. Jadi dilema. Satu sisi dikatakan tentang orang beriman begitu, tapi satu sisi lain nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena alasannya mencobai. Padahal itu bukan larangan. Tanda orang beriman itu bukan larangan. Sah-sah saja melakukan itu. Karena itu kan tanda. Minimal nggak usah melakukan itu. Ada nggak orang Kristen yang ada dengar ya? Kan banyak tuh orang-orang yang nggak sengaja minum racun. Ya, nggak sengaja guys. Atau nggak sengaja digigit ular. Di luar udah katanya nggak apa-apa ya. Kena racun ular nggak apa-apa juga. Nggak sengaja ada orang kan ada tuh orang yang bisa melakukan demi kebaikan. Nah, jadi ini adalah kenapa mereka tidak melakukan itu dan tidak terbukti juga ada orang Kristen yang secara nggak sengaja kembali minum racun, gitu kan? Tidak ada guys. Karena nggak nggak sengaja selamatin misalnya dikasih racun, dia diracuni gitu. Gak ada yang kebal kan, tetap mati. Jadi itu buktinya adalah itu bukti kalau ini ayat melakukan guys, itu poinnya. Dia pernah cerita juga, tak karangan atau benar katanya mau diracun sama bapaknya sendiri. Tapi dia ada bisikan katanya, ternyata dia tahu di dalamnya ada racun. Kemudian bapaknya bilang kalau agamanya yang waloni benar. Nah ini sebuah hal yang saya harus luruskan. Bahwa kami mencari kebenaran itu bukan dengan cara racun orang. Itu dosa. Tetapi dengan cara apa? Saya akan bahas. Nah, gini ya, makanya kitab tuh kok aneh gitu. Tanda orang beriman katanya kembali minum racun gitu. Ya. Kenapa ada hal seperti itu gitu? Ya kan? Dan tidak terbukti. Sehingga kan itu menentang orang untuk mencobanya. Karena gini guys, orang itu kurius nih ada ayat tanda orang beriman. Ya, melekat pada dirinya itu kembali minum racun. Gua tes kan gitu. Karena ini kita belum menggiring opini berarti kan? Kenapa dikatakan seperti itu gitu? Ya dong, kalau ada suatu buku mengatakan tanda orang Indonesia dia akan kebal dibacok gitu. Ya kita nggak begitu. Orang Indonesia kebal dibacok, ya kan? Nah, otomatis dia penasaran betul nggak sih gua kebal dibacok? Dia kan tes, dia ambil parang gini kan. Ternyata enggak gitu loh. Ini simpel itu guys. Ini bukan nggak ada terminnya. Kalau kita katakan tanda itu nggak ada termin mencobai. Mencobai itu adalah sesuatu yang dilarang dilakukan, itu mencobai. Kalau cuma tanda, itu nggak dilarang. Bukan larangan, tanda. Tanda orang Indonesia misalnya kembali bacok, itu bisa dites. Gitu. Ya kan? Jadi itu kayak Yesus. Yesus punya tanda, dia nabi. Apa yang dia tanda dia nabi? Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Kan dilakukan dia gitu. Tanda kenabian Yesus adalah dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu dilakukan dia, guys. Apakah dia mencobai Tuhan? Ingat, Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu. Ingat. Dan ingat juga ya, katanya para rasul itu ya, para rasul itu katanya menyembuhkan orang sakit. Mereka melakukan itu, guys. Apa kita mencobai? Tidak. Mereka melakukan tanda orang beriman. Kalau itu benar ya, mereka menyembuhkan orang sakit, para rasul ini ya, saya nggak yakin. Tapi dikatakan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan mencobai, mereka sedang mencobai Tuhan. Karena mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka melakukan tanda orang percaya. Karena ingat, tanda orang percaya itu bukan hanya kebal minum racun ular, tapi juga bisa menyembuhkan orang sakit, bisa minum gunung guys. Jadi ini nggak make sense gitu. Para rasul ini melakukannya, mereka menyembuhkan orang sakit gitu guys. Nah, berarti mereka mencobai Tuhan dong. Nah, coba jawab. Apakah mereka mencobai Tuhan gitu?
Nah, itu intinya seperti itu guys. Kalau Louis mau berpikir kritis dan cerdas gitu. Tapi faktanya tidak. Dia tidak mau berpikir logis, nalarnya nyampe, dia nggak mau berpikir cerdas guys. Pas ayat ini dalam Alkitab, bagaimana sih seharusnya untuk mencari kebenaran itu? Bukan dengan cara minum racun dan racun orang. Itu jelas bukan orang Kristen, dan ceritanya pun saya lakukan itu sebagai cerita yang valid. Soalnya Anda melakukan ayat Anda itu sendiri gitu. Karena itu tanda yang melekat. Ya. Tanda Yesus Nabi adalah dia menyembuhkan orang sakit. Tanda guys. Tanda saya beriman, saya bertakwa, saya sholat. Saya puasa bulan Ramadan. Itu tanda. Tanda Louis Pendeta apa? Dia mengajar, dia khotbah di gereja. Itu tanda gitu. Tanda Louis seorang ayah apa? Dia akan menafkahi keluarganya. Dia akan apa lagi itu. Itu tanda itu dilakukan guys. Justru tanda itu dilakukan. Bukti kalau dia punya tanda itu gitu. Ini ada hubungan sama mencobai ya. Kecuali kalau larangan. Jangan kamu begitu, kamu lakukan itu berarti mencobai. Karena dalam larangan kamu lakukan juga. Tapi kalau nggak ada hubungan sama larangan, nggak bisa dikatakan mencobai guys. Toh nggak ada saksinya. Oke, lanjut ya. Di sini saya ambil dari Matius 6 ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ingat, yang dicari itulah kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kerajaan Yesus ya. Jadi mereka malah tidak mencari kerajaan Allah, tapi mereka malah menurunkan Yesus guys. Jadi ini jelas udah menyimpang gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan itu milik Allah, bukan milik Yesus. Yesus cuma utusan guys. Padamu. Di sini diperintahkan untuk mencari, yang dicari apa? Kebenaran. Lalu bagaimana cara mencari kebenaran? Kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran kerajaan Allah itu gitu. Jadi ini ayat berkaitan. Kebenaran itu kebenaran apa? Kebenaran akan kerajaan Allah. Karena ada nya di situ. Nya di situ kerajaan Allah. Jadi Louis ini mengartikan global kebenaran itu guys. Enggak, ini ayat ngomong tentang kebenaran kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran kerajaan Allah gitu, bukan kebenaran global. Jadi Louis ini nggak bisa bahasa Indonesia atau bagaimana nih guys ini orang? Ini apakah dengan cara racun orang membuktikan bahwa kalau dia nggak mati berarti dia agamanya benar dan lain-lain? Enggak. Mencari kebenaran di sini bukan dengan ini cara mencari kebenaran nih, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran dari kerajaan Allah, bukan kebenaran yang tadi semuanya itu guys, paham ya? Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani-nya, di sini dikatakan CTT de proton ten basileia. Basileian ini artinya kerajaan ya, kingdom. Basileian ini bisa dipakai juga kerajaan Romawi dan lain-lain. Tapi di sini ternyata Basileian ini memakai Teo. Jadi yang berkuasa itu Allah. Karena yang punya kerajaan itu Allah, bukan Yesus. Berarti Yesus bukti nggak punya kekuasaan. Jadi kalau dia dikasih kekuasaan itu adalah dikasih Allah pemilik kerajaan ini. Yesus nggak punya kekuasaan aslinya. Ya, yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah. Karena Allah lah yang memiliki kerajaan itu, gitu guys. Ada belakang O, di belakangnya kayak gini O, di belakangnya O berarti itu milik. Jadi Basilean ini adalah miliknya Tuhan. Iya, miliknya Allah kita ya. Kita diwajibkan Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. untuk mencari kerajaannya Tuhan dalam kekristenan, bukan meracun orang. Mencari kerajaannya Tuhan dan dikatakan kebenaran. Ingat, bukan mencari kerajaan Tuhan saja sebenarnya. Itu ayat jangan ada kunci di situ, bro. Ya. Anda juga harus mencari ilmu, mencari nafkah gitu. Jadi Yesus nggak ngerti. Agama juga memerintahkan kita bukan hanya mencari kebenaran dari kerajaan Allah, tapi juga mencari kita, menuntut kita untuk mencari nafkah, untuk mencari sonasi, untuk mencari kebaikan, untuk mencari ilmu. Lu siapa nggak tahu itu gitu. Ya, ini jadi gini, ada suatu ayat yang mengunci itu bahwa kita hanya perlu mencari itu aja, hanya perlu mencari kerjaan Allah, nggak perlu mencari yang lain gitu. Seakan-akan tidak perlu mencari rezeki, tidak perlu mencari ilmu gitu. Kan ngaco guys, lu kayak berpikirnya kan. Kebenaran sendiri, teman-teman, dalam bahasa Yunani-nya mencari kebenaran. Mencari kebenaran dengan cara apa? Testing. Testing adalah cara untuk mengetahui kebenaran. Ketika ada suatu statement, harus dibuktikan kebenarannya. Benar kan? Misal gini,
ada tulisan misalnya HP ini sudah adalah mempunyai spesifikasi militer misalnya. Di testing dong, ya kan? Bener nggak di HP punya spek militer? Dilempar lah, tuh, nggak pecah, berarti betul. Kan ada orang melakukan tes itu, tes kekuatan HP. Jadi bukti ketika tekstual itu ada, dibuktikan dengan praktek untuk mengetahui kebenarannya. Coba kalau orang bilang ini, jangan mencobai HP. Dia nggak pernah tahu itu benar apa tidak. Benar nggak nih HP betul-betul begitu? Jangan-jangan nih HP cuman klaimnya aja. Paham nggak? Kayak misalnya barang apa lah gitu. Ini kaca anti peluru. Nah, benar nggak anti peluru? Dia tes dulu. Saya mau beli kaca anti peluru nih. Saya mau kendari tempat yang rawan, yang banyak orang banyak orang jahat gitu kan. Saya mau beli kaca anti peluru. Ya saya tes dulu gitu. Klaimnya ini kaca anti peluru bisa tahan dari peluru magazin kaliber berapa gitu. Lalu saya beli, tanpa saya tes itu. Ya kacau. Saya nggak yakin. Saya nggak punya keyakinan guys. Ditembak tembus gimana? Maka saya tes dulu gitu. Anda beli barang apapun itu, kalau ada keterangan begini begitu, Anda tes dulu nggak? Tes dulu. Klaim katanya ini baterainya awet tahun sekian. Kan orang melakukan tes kan di mana-mana. Ya channel-channel HP gadget tuh melakukan pengetesan. Betul nggak nih klaim dari produk ini bisa tahan baterai sekian lama? Betul nggak ini prosesor Snapdragon ini kuat? Dibuktikan dengan tes. Jadi pembuktian itu melalui tes. Ketika ada tanda beriman, itu pembuktiannya dengan tes, ya. Itu nggak ada hubungan sama mencobai Tuhan. Kalau mencobai Tuhan itu adalah sesuatu yang dilarang Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ya, untuk jangan katakan apa tidak dikatakan Tuhan, yaitu Yesus Tuhan dan sembah Dia, dilakukan. Nah, itu mencobai dan terbukti. Nabi terus mati kata Tuhan. Nabi itu mati mereka guys, disalib terbalik, disalib kuda dan lain sebagainya gitu. Jadi harus tahu ya, itu perlu pembuktian tes, ya. Banyak orang melakukan tes biasa saja, kan? Tes, misalnya kayak tes karate bela diri, ya. Bagaimana cara mengetes orang itu sudah sabuk hitam atau ngetes dia itu udah hafal gerakan dan segala macam? Kan dilakukan tes, sparring, ujian tingkat. Jadi itu bukan mencobai, guys. Paham? Justru harus dilakukan untuk mengetahui kebenaran kalau dia itu sudah hafal. Tes ujian. Apa kita mencobai? Tidak. Kenapa diadakan tes? Untuk mengetahui kebenaran. Benar ya anak udah pinter apa belum? Benar nggak anak sudah bisa lulus kelas 6 gitu? Paham ya? Tes itu untuk menunjukkan kebenaran. Nggak ada hubungan dengan mencobai. Mencobai itu hanya ketika dilarang Anda lakukan. Itu baru dikatakan mencobai. Jadi mereka ini nggak ngerti. Ya, arti kata mencobai dengan tes. Sehingga mereka tidak mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan tes. Mereka percaya aja. Dikatakan ini produk ini adalah tahan api. Oh iya tahan api. Mereka tidak pernah tes. Rupanya sekali dibakar api mati gitu kan. Karena dikatakan kamu akan bisa menjadi gunung. Mereka nggak pernah tes itu. Ya akhirnya gunung meletus meninggal orang banyak. Mereka dikatakan tes orang yang Kristen bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak melakukan tes. Akhirnya banyak orang meninggal kan. Itu makanya Anda harus melakukan tes itu. Ya, ini untuk membuktikan guys. Saya tidak menganjurkan ya, jangan lakukan itu, bahaya. Kecuali kalau mendain gunung, oke, Anda harus lakukan itu. Harus lakukan tes mendain gunung atau nyembuhin orang sakit. Karena itu kan aman dan untuk kebaikan. Tapi jangan lakukan tes minum racun deh, jangan. Itu haram dan itu nggak benar itu. Ya, kalau Anda dikatakan kebal minum racun itu nggak ada itu, ya, nggak masuk akal. Ya, untung aja Anda nggak berani. Kalau Anda berani, Anda kan mati kayak orang-orang yang tes itu orang Kristen yang melakukan tes itu Anda akan mati gitu. Jangan, itu bahaya. Cukup Anda mindahin gunung dan berbuat sakit aja, karena itu berguna untuk orang banyak gitu. Itu adalah berbuat kebaikan. Dan Yesus dan Allah pasti senang kalau Anda melakukan itu gitu. Jadi ini nggak ada hubungan sama mencobai, guys. Katakan kaiten di kayu sunen. Di kayu sunen